Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Soal saya yang akan kita bahas yaitu berkaitan mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Sebelum teman-teman simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sistem hambatan yang terdiri dari dua buah hambatan masing-masing 4 ohm, dua hambatan masing-masing 6 ohm, hambatan 2 ohm, 7 ohm, dan 8 ohm seperti pada gambar. Nah, hambatan pengganti sistem tersebut adalah, di mana gambarnya ini ada di bawahnya ini. Nah, supaya gambar ini bisa menjadi lebih sederhana, di mana hambatan 4 ohm sama hambatan yang 4 ohm ini kan disusun seri. Kalau susunannya seri, berarti hambatan totalnya bisa dijumlah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kalau digambarkan menjadi sederhana itu seperti ini. Ini hambatan yang gabungan tadi, 8 ohm. Ini kalau disusun sederhana, di sini ada titik A, B, C, dan D, dan E juga. Nah, selanjutnya langkah pertama kita harus mencari hambatan pengganti antara titik B dan titik C, di mana di sini ada hambatan 8 ohm dan 8 ohm yang disusun secara paralel, berarti hambatan penggantinya yaitu pakai seper-seper ya, di mana 1 per RBC, hambatan pengganti titik B dan C itu sama dengan 1 per 8 ditambah 1 per 8 sama dengan 2 per 8. Berarti hambatan pengganti di BC atau RBC sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ohm. Nah, selanjutnya hambatan pengganti antara titik B dan C ini akan disusun secara seri dengan titik D. Karena susunannya seri berarti dia hambatan totalnya dijumlah. Berarti hambatan pada titik B dan D itu sama dengan 4 ohm tadi ditambah dengan yang 2 ohm berarti total ada 6 ohm. Nah, selanjutnya untuk mencari hambatan pengganti antara titik B dan titik E, di mana di situ ada 3 hambatan, yaitu yang 6 ohm tadi, 6 ohm dan 6 ohm, ini semuanya disusun secara paralel, berarti hambatan pengganti pada titik BE itu pakai seper-seper, 1 per RBE sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Berarti hambatan pengganti di titik PE atau RPE sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, yang terakhir berarti hambatan total antara titik A sampai titik E. Berarti di sini hambatan total dari titik BE tadi disusun secara seri dengan hambatan 7 ohm ini. Sehingga hambatan totalnya atau RAE itu sama dengan 7 ohm ditambah hambatannya tadi 2 sama dengan 9 ohm. Nah, jadi hambatan total pada rangkaian tersebut adalah 9 ohm. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Bisa teman-teman pause dulu videonya, teman-teman kerjakan, baru kita simak pembahasannya ya. Nah, seutas tali elastis memiliki panjang 48 cm. Kedua ujung tali diikat di dua titik yang berjarak 48 cm pada ketinggian yang sama. Di tengah-tengah tali digantungkan sebuah beban bermassa M, sehingga beban turun dengan sin theta sama dengan 7 per 25, seperti pada gambar yang terlihat. Jika percepatan gravitasi setempat yaitu 10 meter per sekon kuadrat, dan tali dianggap sebagai sebuah pegas dengan konstanta 1250 Newton per meter, nilai M adalah, nah di mana tali ini sebelum digantungkan beban, tali ini memanjang melintang sepanjang 48 cm. Nah, setelah digantungkan beban, akhirnya talinya ini molor gitu ya, sehingga panjangnya itu menjadi ini. Ini panjangnya, ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Di mana sin theta, ini kalau kita ambil segitiga kan jadinya seperti ini. Sin theta itu 7 per 25, di mana sin itu sama dengan depan per miring. Depannya ini berarti 7, miringnya 25. Nah, panjang talinya semula itu yang ini, mendatar ini, berarti 48 dibagi 2, yaitu 24.
4. Nah, karena talinya ini digantungi beban sehingga talinya ini molor, maka di sini ada pertambahan panjang di mana delta X-nya yang semula itu panjangnya 24 cm, sekarang menjadi 25 cm yang miring ini ya. Sehingga pertambahan panjangnya yaitu 1 cm atau kalau kita jadikan ke meter yaitu 10 pangkat min 2 meter. Ini delta X-nya atau pertambahan panjangnya. Nah, selanjutnya beban ini kan memiliki massa, berarti dia ada gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu ada W. Terus beban ini ditarik dengan tali 2, yaitu yang ke kanan sama yang ke kiri. Kalau kita uraikan, di sini kan ada gaya tegang tali atau T. Di sini juga ada gaya tegang tali T. Nah, masing-masing tali ini kita uraikan ke sumbu Y, misalkan di sini. Nah, ini kita beri nama saja T1. Y ini yang kanan. Terus untuk yang kiri kan juga sama, juga ada, yaitu kita beri nama T2Y. Karena panjang talinya ini sama, maka tegangan talinya juga sama, di mana T1Y sama dengan T2Y. Nah, karena sistem ini setimbang, berarti kita bisa menggunakan syarat kesetimbangan, di mana sigma F atau total gaya yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Nah, yang kita ambil yaitu gaya yang searah dengan sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan 0. Di sumbu Y tadi itu kan gaya tegang tali. Gaya tegang tali ini tadi kita beri nama T ya. Kita ganti F saja boleh. F1Y dan ini ada F2Y. Dimana untuk yang sigma Fy berarti ada F1Y ditambah F2Y dikurangi W sama dengan 0. Atau W sama dengan, karena nilai F1Y dan 2Y ini sama, berarti kan dua kalinya. 2F atau W sama dengan 2. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan F sin theta. Di mana W atau gaya berat itu sama dengan massa dikali gravitasi, sedangkan F ini adalah gayanya. Karena tadi talinya itu elastis, maka berlaku hukum Hooke, di mana gaya pada hukum Hooke F itu sama dengan K kali delta X. Jadi, W-nya ini kita ganti dengan M kali G sama dengan 2 dikali F-nya ini kita ganti dengan K kali delta X, terus dikalikan sin theta. Karena yang mau dicari masanya, M sama dengan 2 dikali K dikali delta X sekali sin theta per G. Sekarang kita masukkan nilainya. 2 dikali K-nya tadi 1250 dikali delta X-nya 10 pangkat min 2 dikali sin theta-nya 7/25 per G-nya yaitu 10. Nah, nanti ketemu jawabannya itu 0,7 kg. Karena pada pilihan jawaban mintanya gram, berarti kita kalikan 1000, hasilnya yaitu 700 gram. Nah, inilah massa yang digantungkan pada tali tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah tangki baja yang memiliki koefisien muai panjang 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dan volumenya 0,05 meter kubik diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang 950 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius pada temperatur 20 derajat Celcius. Jika kemudian tangki dipanaskan sampai 50 derajat Celcius, maka jumlah bensin yang tumpah adalah, nah, ketika ada tangki, dia diisi oleh bensin, maka volume mula-mulanya itu kan sama. Volume tangki sama dengan volume bensin yang menempati tangki tersebut, gitu ya. Dimana tadi tangkinya ini memiliki koefisien muai panjang atau nilai alfanya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ini berarti alfanya tangki atau baja. Dan volumenya, berarti nanti volume tangki sama volume bensinnya sama, yaitu volumenya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Diisi penuh dengan bensin yang memiliki koefisien muai ruang. Koefisien muai ruang itu gamma, di mana gammanya bensin sama dengan 950 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius.
Terus delta T-nya perubahan suhunya dari 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, berarti delta T-nya sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, banyaknya bensin yang tumpah itu bisa kita cari di mana ketika si tangkinya ini dipanasi, tangki itu kan akan memuai. Berarti dia akan bertambah, volumenya akan bertambah, volume tangkinya. Nah, sedangkan si bensin ini sendiri ketika dipanasi juga akan memuai, dia juga akan bertambah. Tetapi pertambahan bensin sama pertambahan tangkinya ini kan tidak sama karena dipengaruhi oleh koefisien muai ruangnya tadi. Sehingga untuk mencari volume bensin yang tumpah atau kita tuliskan aja VT gitu ya, sama dengan perubahan volume bensin atau delta V-nya bensin dikurangi pertambahan volumenya tangki atau delta V baja karena tangkinya baja ya. Nah, di mana persamaan dari delta V itu V mula-mula atau volume mula-mula dikali gamma dikali delta T. Dikurangi untuk yang baja juga sama, volume mula-mula dikali gamma atau koefisien muai ruang dikali delta T. Tetapi karena di soal ini tadi yang diketahui adalah koefisien muai panjangnya baja, berarti untuk mencari koefisien muai ruangnya itu 3 kalinya. Berarti gammanya ini kita ganti dengan 3 kalinya alfa terus dikali delta T. Nah, ada komponen yang sama yaitu V kali delta T, kita keluarkan saja. V dikali delta T dalam kurung kita kalikan gamma dikurangi 3 kali alfa. Sekarang kita masukkan nilainya, V-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 2 dikali delta T-nya itu 30 derajat Celcius dikali gammanya tadi 950 kali 10 pangkat min 6 min 3 dikali alfanya yaitu 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya sama dengan 150 dikali 10 pangkat min 2 dikali yang dalam kurung ini tetap 950 kali 10 pangkat min 6 min 3 kali 12 itu 36, berarti 36 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 150 kali 10 pangkat min 2 dikali 950 dikurangi 36 itu 914 dikali 10 pangkat min 6. Nanti hasil akhirnya yaitu 1371 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, inilah volume bensin yang tumpah. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman bisa follow IG-nya @belajarbareng, di mana soal-soalnya ini nanti akan diupload di IG-nya @belajarbareng. Dan jika teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas pada channel ini, bisa teman-teman kirimkan melalui DM-nya di IG @belajarbareng. Jangan lupa di-follow ya. Nah, selanjutnya aku juga punya rekomendasi beberapa buku yang bisa teman-teman gunakan untuk persiapan UTBK tahun 2022 ini. Buku-bukunya antara lain seperti ini. Nanti untuk link pembeliannya silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita simak soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Dalam dua siklus sebuah mesin ril menyerap kalor dari reservoir T1 sebanyak 2500 Joule. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin atau T2 dalam satu siklusnya sebesar 750 Joule. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, pada soal itu diketahui dalam dua siklus sebuah mesin ril itu menyerap kalor 2500 Joule. Berarti dalam satu siklusnya Q yang diserap atau Q serap berarti kan separuhnya. Karena kalau dua siklus saja 2500 berarti untuk satu siklus separuhnya yaitu 1250 Joule. Dan dia membuang kalor atau Q lepasnya itu sama dengan 750 Joule. Di mana untuk mencari efisiensi mesin ril atau efisiensi mesin ril itu adalah perbandingan usaha atau W dibanding dengan kalor yang diserap atau Q serapnya. Nah, di mana nilai W atau nilai usaha atau kerja itu sama dengan Q serap, kalor yang diserap, dikurangi dengan kalor yang dilepas. Berarti untuk efisiensinya yaitu Q serap dikurangi Q lepas dibanding dengan Q serap. Nah, ini karena sudah ada nilainya, kita masukkan saja. Berarti efisiensi realnya sama dengan Q serapnya tadi 1250 dikurangi Q lepasnya 750
per Q serapnya 1250 sama dengan, ini hasil pengurangannya yaitu 500 per 1250, kita sederhanakan, kita bagi dengan 250, hasilnya yaitu 2 per 5. Nah, inilah efisiensi mesin realnya. Nah, sedangkan untuk efisiensi ideal itu sama dengan perbandingan antara perbedaan temperatur pada kedua reservoir dengan temperatur yang lebih tinggi. Perbedaan temperatur berarti itu kan temperatur yang tinggi, T1 dikurangi dengan temperatur yang rendah atau T2 dibandingkan dengan temperatur yang tinggi atau T1. Ini adalah efisiensi idealnya, di mana nilai dari efisiensi ideal itu selalu lebih besar dari efisiensi realnya. Nah, berarti bisa kita tuliskan efisiensi idealnya tadi yaitu T1 min T2 per T1 lebih besar dari efisiensi realnya 2 per 5. Jadi pernyataan yang benar tuh yang ini. Jawaban yang benar itu adalah yang C. T1 min T2 per T2 lebih besar dari 2 per 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Teman-teman bisa pause videonya. Teman-teman kerjakan terlebih dahulu, setelah itu kita lihat pembahasannya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang soal nomor 5, sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB yang bermassa M yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel konduktor paralel yang dipisahkan dengan jarak L. Ujung-ujung kiri rel dihubungkan oleh sebuah hambatan R sehingga membentuk loop seperti yang ada pada gambar. Loop berada di dalam medan magnet seragam B dengan arah tegak lurus bidang loop atau masuk bidang gambar. Mulai saat T sama dengan 0, batang AB ditarik ke kanan dengan gaya konstan yaitu sebesar F0. Kelajuan akhir batang AB adalah, nah ketika batang AB ini ditarik ke kanan, maka dia akan timbul yang namanya arus induksi. Di mana besarnya arus induksi atau I induksi itu sama dengan GGL induksi dibagi dengan R. Di mana GGL induksi itu sama dengan B kali L kali V. Berarti persamaan arus induksinya I itu sama dengan BLV per R. Nah, selanjutnya ketika batang itu bergerak, dia akan timbul yang namanya gaya Lorentz atau FL, di mana besarnya gaya Lorentz ini sebanding dengan gaya yang digunakan untuk menarik batang AB itu tadi, yaitu gaya konstan sebesar F0. Di mana besarnya gaya Lorentz itu persamaannya B kali I dikali L, berarti sama dengan F0. Berarti di sini kan ada nilai I. Nah, tadi kita sudah memperoleh persamaan I. Persamaan I-nya ini kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh B dikali B kali L kali V per R dikali L sama dengan F0. Atau B kuadrat dikali L kuadrat kali V per R sama dengan F0, karena yang ditanyakan kelajuan akhir batang, maka V itu sama dengan F0 dikali R per B kuadrat kali L kuadrat. Nah, inilah persamaan dari kelajuan akhir batang. Jawabannya yang benar itu aslinya yang ini, tapi karena di pilihan jawabannya seperti ini, berarti itu yang C. Gitu ya. Kita lanjut, soal nomor 6. Seutas tali yang tipis disambung dengan tali yang lebih tebal, kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh seperti pada gambar. Jika pada salah satu ujung tali yang tipis diberi gangguan, maka terjadi perambatan gelombang ke arah kanan. Pada saat di titik A, apa yang terjadi? Nah, saat gelombang menemui hambatan, atau kalau di soal ini hambatannya itu gelombang berjalan dari tali yang tipis ke tali yang tebal, itu akan terjadi beberapa keadaan. Yang pertama, sebagian gelombang mengalami transmisi atau diteruskan, dan sebagian lagi mengalami refleksi atau dipantulkan. Gitu ya, berarti jawaban yang B sama D ini salah. Karena yang B semua gelombang diteruskan menuju B, berarti ini salah. Yang D ini juga salah, semua gelombang dipantulkan. Kalau yang C ini kita simpan dulu karena dia benar ya, sebagian gelombang diteruskan dan sebagian dipantulkan. Nah, terus yang kedua itu gelombang yang dipantulkan akan mengalami perubahan sudut fase, sedangkan gelombang yang diteruskan tidak mengalami perubahan sudut fase. Berarti yang option A ini juga salah karena di sini dituliskan
Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian dipantulkan dengan fase yang sama, padahal fasenya berbeda, gitu ya. Terus yang ketiga yaitu kecepatan gelombang yang diteruskan itu lebih rendah daripada kecepatan gelombang yang dipantulkan. Oke, di sini nggak ada di pilihannya. Terus yang keempat, panjang gelombang yang diteruskan itu lebih panjang daripada panjang gelombang yang dipantulkan. Berarti option yang E ini juga salah karena di sini panjang gelombangnya sama, hasilnya itu tidak sama. Sedangkan yang terakhir, tegangan pada tali tipis sama dengan tegangan pada tali yang tebal. Jadi untuk soal nomor 6, jawaban yang benar itu adalah yang C. Sebagian gelombang diteruskan dan sebagiannya lagi akan dipantulkan. Gitu ya. Kita lanjut soal yang terakhir nomor 7. Di mana di sini ada sebuah balok bermasa 3 kg meluncur pada bidang datar XY yang licin. Dua gaya konstan F1 sama dengan 5 Newton dan F2 sama dengan 6 Newton bekerja pada balok tersebut. Gaya F1 sejajar dengan sumbu X dan gaya F2 membentuk sudut θ terhadap F1. Jika grafik kecepatan balok pada arah X terlihat pada gambar, besar sudut θ adalah, oke, kalau kita gambarkan itu misalkan di sini ada balok ditarik dengan gaya F1 searah sumbu X dan ditarik oleh gaya F2 yang membentuk sudut θ terhadap F1. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mencari besarnya sudut θ, kita bisa menggunakan persamaan hukum 2 Newton di mana sigma F sama dengan M kali A. Karena bendanya bergerak searah sumbu X, maka di sini sigma Fx sama dengan M dikali A. Ini A-nya juga percepatan searah sumbu X. Nah, sebelumnya dari grafik ini kita bisa mencari percepatan baloknya, di mana kita bisa mencari AX, di mana persamaan AX itu sama dengan delta V per delta T. Delta V yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Dari grafik diketahui kecepatan akhirnya itu yang berada di titik ini, nilainya yaitu 4 meter per sekon dikurangi kecepatan awalnya itu yang di titik ini, yaitu nilainya min 4. Delta T-nya dari mulai awal sampai akhir itu selama 3 sekon. Berarti ini 3, maka nilai AX-nya sama dengan 8 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini, karena yang mau kita pakai adalah gaya yang searah dengan sumbu X, sedangkan untuk yang gaya kedua atau F2-nya ini perlu kita uraikan. Kita uraikan searah dengan sumbu X, berarti di sini ada F2X, di mana nilainya F2X itu sama dengan F2 cos theta. Nah, berarti sigma Fx-nya yaitu ada F2 cos theta ditambah dengan F1 sama dengan M dikali AX. F2-nya tadi nilainya 6 dikali cos theta ditambah F1-nya 5 sama dengan masanya balok itu 3, AX-nya tadi 8 per 3, 3-nya kita coret berarti 6 cos Theta sama dengan 5-nya pindah ruas, 8 dikurangi 5 sama dengan 3, berarti cos theta sama dengan 3 per 6 atau setengah. Nah, untuk mencari nilai theta-nya, nilai cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu nilai cos dari 60 derajat. Berarti nilai theta-nya sama dengan 60 derajat. Nah, itulah sudut theta-nya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Nah, gitu ya teman-teman, itulah tadi beberapa pembahasan soal-soal untuk latihan UTBK khususnya untuk materi Fisika Saintek. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa follow IG-nya @belajarbareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.